Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 25 Oktober 2021. Kebenaran akan hari Sabat. Baca liturgi hari ini diambil dari surat Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17 dan Injil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita selalu berbicara tentang kebenaran, saudara. Tapi apa itu kebenaran? Dan bagaimana kebenaran tentang hari Sabat, saudara? Merujuk dari Alkitab, kebenaran itu adalah yang pertama, saudara, Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus di dalam satu kesatuan Tritunggal Maha Kudus. Kita dapat melihat di dalam kitab Wahyu 3 ayat 14, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 17, dan Yohanes 15 ayat 26. Dan yang kedua, saudara-saudara, kebenaran itu adalah firman Allah. Dapat kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 17 dan 2 Korintus 11 ayat 10. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Allah menghendaki agar kita semua mengetahui akan kebenaran itu, saudara. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dapat kita lihat dan kita baca. Serta janji Allah bagi mereka yang mengejar kebenaran adalah berkat-berkat rohani dan materi. Matius 6 ayat 33. Itu semua, saudara, hanya dapat diketahui dan ditemukan melalui Alkitab. Injil hari ini, Yesus menunjukkan kebenaran yang sejati melalui tindakan-tindakan nyatanya. Ketika Yesus melihat perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Lukas 13 ayat 11. Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lukas 13 ayat 12. Ini dilakukan oleh Yesus di hari Sabat, saudara. Hari yang sangat dimuliakan dan dikuduskan oleh orang Farisi dan ahli Taurat serta kepala rumah ibadat. Tapi mereka melarangnya dan berkata, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Lukas 13 ayat 14. Sesungguhnya, saudara-saudara, kita dapat melihat bagaimana penciptaan yang Tuhan perbuat. Yang pertama diciptakan oleh Tuhan adalah manusia dan segala sesuatunya, dan barulah Tuhan beristirahat dari pekerjaannya. Tuhan yang menciptakan manusia, saudara, dengan segala sesuatunya, maka ia tahu persis ketika menciptakan manusia, manusia itu membutuhkan istirahat. Dan layaklah manusia itu menghargai segala yang diciptakan Tuhan, termasuk diri manusia itu sendiri, saudara. Sedangkan bagi Tuhan, Sabat itu adalah hukum pembebasan. Namun sayangnya, bagi orang Yahudi yang terjadi adalah kebalikannya, saudara. Seharusnya Sabat membuat umat Tuhan bersuka cita. Justru yang terjadi adalah ketakutan dan juga formalitas belaka. Sabat tanpa makna, Sabat tanpa arah dan tujuan. Disinilah Tuhan Yesus hadir, saudara-saudara, untuk menunjukkan kebenaran yang hakiki. Bukan kebenaran berdasarkan ketakutan karena hukum, saudara. Yesus mau tunjukkan yang utama adalah tindakan kasih daripada menjalani Sabat. Dan Tuhan Yesus akan memperlihatkan bagaimana sesungguhnya kita memasuki hari Sabat atau hari Minggu itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas di dalam nas bacaan hari ini, saudara. Apa dan bagaimana kita dalam hal menguduskan hari Minggu itu? Yang pertama, saudara-saudara, mendengarkan pengajaran Tuhan. Ayat 10. Di sini kita diarahkan untuk mengikuti perayaan Ekaristi
untuk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus melalui homili, saudara. Yang kedua, memuliakan Allah, ayat 13. Seperti halnya perempuan yang sakit selama 18 tahun itu, saudara, ia disembuhkan dan ia memuliakan Tuhan. Demikianlah pula kita harus menguduskan Tuhan dengan memuliakan Tuhan, dengan penuh syukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, hari Minggu, hari yang dikuduskan, itu merupakan hari bersukacita. Ayat 17. Sebagaimana orang banyak yang telah mendengar penjelasan Tuhan Yesus itu, mereka bersukacita. Demikianlah halnya dengan kita, saudara-saudara yang terkasih. Hari Minggu adalah hari sukacita, hari kemenangan, bahwa Tuhan telah mengangkat kehidupan kita dari penderitaan. Dan yang keempat, saudara-saudara yang terkasih, hari Minggu adalah persekutuan orang percaya. Ayat 15 sampai dengan 16. Tuhan Yesus memberikan jawaban atas apa yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat itu. Bagaimana mungkin mereka dapat melepaskan lembu atau keledainya untuk minum, sementara perempuan itu yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis tidak bisa dilepaskan? Ini kita dapat mengartikannya, saudara-saudara. Apakah binatang lebih berharga dari manusia? Renungan hari ini, saudara-saudara, mau mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk memahami akan kebenaran dari hari Sabat itu. Hari Sabat bukan hanya untuk kita atau hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk kita semua, saudara. Bahwa Tuhan menganugerahkan pembebasan atas seluruh ciptaannya. Maka saudara-saudara yang terkasih, selayaknya lah kita bersama-sama mendapatkan sukacita dari Tuhan di hari yang dikuduskannya itu, saudara. Maka menguduskan hari Minggu adalah hari persekutuan umat orang percaya. Begitu kita sampai pada hari Minggu, kita akan mengingat bahwa Allah peduli atas kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau menguduskan hari khusus bagi Tuhan. Bukan karena kita menjalani dengan rasa ketakutan atau sebagai formalitas, tetapi kita mau menguduskan hari Tuhan itu dengan penuh bersyukur, penuh memuliakan Tuhan, dan kita mau selalu bersekutu di dalam perayaan Ekaristi. Tuhan Yesus, tetaplah selalu mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami, mengerti dan melakukan kebenaran yang telah Kau tunjukkan kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.